Apa kata Ustaz? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala radhiyallahu anhu wa qad yashghul jahilu an talabil haqq wa ma'rifati ad-din talab ad-dunya wa istighraq al-awqat fil ishtighal biha wal ightirar bi zakharifiha wal jam'a li hitamiha hatta la yabqa lahu waqt wa la yasfu lahu zamanun li talabil haqq wad-din wa yakunu hawtuhu ad-dunya والشغل بجمعها ومنعها وتمتع بشهواتها ولذاتها فلا يكون له في الدنيا والآخرة من خلاق ولا نصيب، وهو يتوهم لعظم جهله وفرط غفلته أن طلب الدنيا أهم في حقه وأوجب عليه وأولى به من طلب معرفة الدين وتبصر فيه والعلم بأوامر الله والنواهي. وفي أمثال هؤلاء يقول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والحق أن الاشتغال بطلب معرفة الدين وتبصر في العلم والقيام بحق الله علما وعملا والأصل والأساس والرأس الذي عليه تعويل. والأمور الدنيا كلها إنما هي تابعة عن المهم منها، وأما ما ليس بمهم فمنهي عنه ومزهد فيه. فانظر كيف يعكس الجاهل غافل الأمور بجهله ويرد الرأس ذنبا والذنب رأس والتابع متبوع والمزهد فيه والمرغوب عنه مرغوبا فيه. تعرف بذلك سؤم الجهل ومضرته وكونه بلاء وخزيا على آله في الدنيا والآخرة. ولذا قيل: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. وقيل أيضا: في الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسادهم قبل القبور قبور. وقد غلب الجهل واستولى على أهل هذا الزمان السيء حاله وذهب بهم عن كل مذهب حتى صار الكثير منهم أو الأكثر لا يعلم ولا يدري بالحق والدين ما هو ولا بالآخرة والمصير إلى الله كيف هو. وصارت تلك بلية عظيمة عما ضررها الجاهل والعالم والعام والخاص. فأما تضرر الجاهل بها فليس بخفي، لأنه قد أضاء بسببها ما فرض الله عليه من معرفة دينه وتعلم أحكامه. وأما تضرر العالم بها فلتكسيره في الدعاء إلى الله إلى سبيل الله وتعليمه الناس ما يجهلونه من أحكام دينه مع تمكنه من ذلك. فإذا صار الجهال بحيث لا يعلمون وجوب طلب ما فرض الله عليهم طلبه من علم الدين وجب على العلماء تعريفهم بذلك وحرم عليهم السكوت عنه ولم يعذرهم الله في ترك ابتداء الجهال بتعريف وتعليم الجاهل الذي يكون هذا وصفه. والعلماء في ذلك شغل شاغل عن كثير من مهماتهم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Berkata beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'anallahu bihi fid dharain, amin. Semoga memberikan manfaat nasihat beliau kepada kita semuanya di dunia sampai akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, aneh terkadang akhir zaman ini orang-orang yang bodoh, orang yang jahil, mereka lebih sibuk mencari dunia daripada mencari bagaimana kenal Allah, kenal agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tenggelam waktu semuanya 24 jam, sibuk kebanyakan dia urusan dunia.
Adapun urusan akhirat kalau ada waktu. Dan dia sudah tertipu dengan kenikmatan bagaimana hiasan-hiasan di atas dunia. Akhirnya tertipu di atas dunia, hidupnya, waktunya, nafasnya hanya untuk mengumpulkan bagaimana banyaknya dunia, banyaknya harta. Akhirnya waktu tidak tersisa hanya untuk kumpul banyakkan harta saja. Tidak ada waktu untuk duduk baca Quran bersama, tidak ada waktu untuk cari ilmunya Nabi Muhammad, tidak ada waktu untuk bagaimana sholatnya lebih baik, tidak ada waktu agar supaya hatinya, sarirahnya lebih baik. Sehingga urusannya bagaimana mengumpulkan harta dan harta. Akhirnya walayasfulahu zaman li talabil haqqi wad din. Kita lihat orang yang model demikian, kita lihat waktu-waktunya mereka tidak jernih. Waktunya mereka kotor. Waktunya mereka banyak kotoran, tidak bisa jernih, tidak suci. Karena apa? Dia jauh daripada ingin tahu bagaimana kebenaran haknya Allah dan agama Nabi Muhammad SAW. Sehingga bagiannya dia hanya dunia, dan kesibukannya dia hanya bagaimana bisa mengumpulkan dunia dan menyegah orang lain agar supaya tidak bisa seperti dia. Dia agar supaya lebih baik, lebih kaya sendiri, orang lain jangan sampai bisa mengungguli saya. Satu desa saya paling kaya, satu desa toko saya paling rame pokoknya. Satu kampung pokoknya sawahnya panennya lebih mantap, orang lain terserah sudah. Kalau bisa jangan. Urusan seperti itu. Menikmati itu semuanya. Sehingga dia tidak ada waktu lagi di atas dunia dan akhirat, bahkan tidak punya tidak punya kehebatan dia di dunia sampai akhirat tidak bisa mendapatkan dunia dan akhirat. Hakikatnya dia di dunia cari dunia, tidak bakal bawa mati. Makanya kita kalau meninggal pakai kafan ini dijahit. Tidak ono kafan itu saku. Artinya antum bawa jam saja tidak ada, bawa sak-rupiah saja tidak ada. Itu satu bukti Anda sudah tidak dikasih kesempatan untuk bawa dunia di alam kubur. Wakif antum nanti datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menganggap nikmatnya hidup itu, orang bodoh itu nikmatnya hidup itu ketika banyaknya harta. Ketika mereka sudah terbuai bagaimana nikmatnya kerja, mungkin mulai pagi sampai selesai dari rumah capek, tidak ada urusan anak ikut majelis ta'lim, tidak ada urusan anak datang ke masjid musholla. Mereka menganggap itu urusan terpenting daripada dia mencari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada dia mencari bagaimana tahu agamanya Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dia tahu apa perintah-perintah dari Allah, agar supaya dia tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini lebih penting dari itu semuanya. Sehingga orang yang model seperti ini Allah sudah isyaratkan dalam Al-Qur'an. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah sudah nyatakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka orang-orang yang sudah terbuai dengan urusan dunia, mereka mengerti, melihat hanya model casing zahirnya saja dunia, kehidupan dunia zen, seperti mobil baru zen, pokok ganti terus, renovasi dan lain sebagainya. Kehidupan dunia, wahum anil akhirati hum ghafilun. Padahal mereka urusan akhirat tidak tahu sama sekali. Baca Al-Quran pelentot kadang, baca orang tidak ngerti sama sekali. Ini orang tertipu daripada urusan dunia. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Mereka ridha dengan kehidupan di atas dunia dan dia menikmati tumakninah. Kayak lungguh tenang. Hidupnya dinikmati dengan urusan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Tapi mereka ketika melihat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala enggak tahu. Kalau dia datang orang soleh biasa saja, datang pejabat bingung langsung. Gimana ini? Ayo kita sambut. Ayo. Ketika datang acara-acara yang membuat kita kenal kepada Allah biasa saja. Kemana maulid? Oh iya. Kemana? Ini pemilihan ini. Bingung. Sallallahu alaihi Muhammad.
Nah, orang-orang begini Allah nyatakan ya, Allah yang menyatakan ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka orang-orang ini tempatnya nanti akan ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena memang ulahnya sendiri, pekerjaannya sendiri. Semakin Anda sibuknya ke sana, akan Anda memposisikan diri sendiri menempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamat semuanya. Nah, lantas terus bagaimana? Harusnya kita ini harus bagaimana? Apa terus tidak kerja, wis tidak usah syughul, wis tidak usah urusan dunia, tidak usah kerja, tidak usah cari nafkah? Ya salah, ya salah. Bagaimana kita? Ya kita istighal. Pertama kita harus menyibukkan diri untuk mencari agar supaya tahu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau pertama lahir, anak baru pertama lahir, yang sunnah bagi bapak kepada anak apa? Adzan. Bukan anak lahir, nak abah punya tuku, punya sawah 1 hektar. Nah, nanti abah meninggal warisan akeh wis tenang, jangan khawatir. Tapi enggak, ketika lahir pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan, qomat. Ini semua tanda harusnya kita lebih kenal pertama itu Allah, kenal pertama agamanya Allah, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo tabassur. Kita harus melek sekarang ini. Kita harus lihat mau sampai kapan. Butanya kita ini mau sampai kapan? Kita enggak ngelihatnya ini mau sampai kapan? Apa nunggu nanti ajal datang? Ketika sakaratul maut itu disilaturahmi oleh malaikat Israel, datang baru la ilaha illallah sulit mengucapkan, baru ente sudah mau sedekah itu sedekah ini, sedangkan sudah wa apa innallaha la yaqbalu taubata 'abdin malam yugharghir. Nanti di suatu saat Allah tidak bakal menerima taubatnya hamba ketika roh sudah ada di kerongkongan. Dia nunggu tobat, nunggu di kerongkongan, dan saat itu tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tobat, mau kembali, ayo kita sekarang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari ilmunya Nabi Muhammad. Kita berusaha menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara ilmu, secara amal. Jangan amal tok tanpa ilmu atau ilmu tanpa amal. Jadi amal dan ilmu jadi satu. Nah, kita kan ahli teori kadang kita ini. Al-abud, kita ahli teori, aktif majelis di mana-mana. Kita sering dengarkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan termasuk bagian daripada iman. Seharusnya kebersihan itu lebih dominan di tempat-tempat peribadatan, kan itu? Karena apa? Karena bagian daripada iman. Tapi kita lihat jeding-jeding musola, kamar mandi musola, kamar mandi masjid paling kotor, paling pesing. Padahal insya Allah orangnya hafal itu an-nadhafatu minal iman. Tapi kenapa? Kini sedang teori, untuk praktek enggak. Ilmu kadang iya, tapi amalan kurang. Kadang ada orang-orang amalnya mempeng, amal, tapi tidak ada ilmu. Kosong juga. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang barengi sama ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba koreksi. Banyak kita dapatkan ilmu-ilmu. Ayo, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kita kalau hukum Islam nyuri dipotong dengan batasan-batasan tertentu. Tapi kebanyakan hilangnya barang kalau sudah Idul Fitri berangkat, sandal itu mulai hilang. Sering hilangnya sandal itu di mana? Di masjid. Dengan alasan barokah, ijol. Loh, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Dulu sandalnya buruk, sandalnya ronggone baik. Maaf ini. Dua dalil. Kan kita sudah tahu, teori tahu, cuman secara pengamalan ternyata di bab penibadatan justru kita paling kompros, paling rusuh, paling kotor, tidak mengamalkan daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Padahal itu asas, itu pokok fondasi untuk hidup kita di dunia. Asas kita mau hidup, antum cari dulu ilmu dan pengamalan. Kemudian
urusan dunia, kata beliau, urusan dunia semuanya ini ada ikut nanti. Gak khabarab. Itu lihat, urusan dunia akan ikut. Kenapa kita urusan dunia sibuk tapi sik sumpek? Padahal sudah kita dapatkan semuanya. Kita seakan-akan kalau tidak kerja sekali sehari, kalau tidak makan 1 bulan, padahal kerjanya kita sehari, insya Allah makan 1 minggu cukup. Insya Allah lebih dari itu. Belum mereka cukup semuanya. Tapi kita kalau pikirkan, tidak bisa nah syughul, tidak syughul sedino ya. Ini wajib nih, naik nafkah, padahal cukup. Sehingga diundang tahlilan, nah, minta maaf ya. Dan itu dan ini, diundang maulid, diundang pengajian, aku minta maaf. Kenapa? Padahal kalau antum dahulukan itu semuanya, itu dunia tabi' akan ikut semuanya. Katut, kalau anda aktif urusan akhirat, Allah akan aktifkan urusan dunia semuanya. Karena itu lebih afdal, lebih penting. Adapun selain urusan akhirat, apapun itu akan anda digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, jangan dibalik, kata beliau, jangan dibalik. Ana nanti mau sedekah, ana nanti mau hadir majelis, ana mau istiqomah di masjid. Nanti kalau ekonomi sudah stabil, sudah zen, sudah rajid, ana mau kebalik ini. Sampai yaumil kiamat tidak bakal bisa stabil. Karena apa? Urusan dunia itu target ya bakal selesai. Ana mau nanti sudah punya rumah, insya Allah tenang sudah. Anak punya mobil tenang. Target pertama kalian punya rumah. Sudah punya rumah, buat target kedua. Punya mobil. Sudah punya mobil, target sudah punya truk. Target terakhir mati ini. Tidak sempat sudah. Sehingga bagaimana? Putus itu semuanya. Wis cukup, mangan. Alhamdulillah, anak biaya cukup ini semuanya. Bismillah. Yang kenal Allah, kenal ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata beliau, jangan dibalik. Nanti kepala ditaruh di ekor, ekor ditaruh kepala. Kepala itu urusan akhirat, ekor itu urusan dunia. Kalau kepala maju, ekor akan maju. Sehingga ba'dul ulama menggambarkan urusan dunia itu seperti bayang-bayang. Sampai di bayang-bayang. Kalau mataharinya di belakang sampean, bayang-bayang di depan. Itu mau ambil tuh bayang-bayang, dikejar kayak apapun, tidak bisa kena, dirancu tidak kena. Ya, kalau matahari di belakang, kalau matahari di depan, sampai ambil jalan ke depan. Tapi kalau matahari di depan, itu matahari itu bagikan akhirat. Ya, kalau akhiratnya di depan, sampai lari saja. Bayang-bayangnya ngejar sampean. Gugur sampean. Semakin jauh, semakin kencang, semakin kencang. Itulah cara peraturan Allah, penyetingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga hati-hati kata beliau, kebodohan ini satu sifat yang celaka, tidak bagus. Dikatakan dalam satu syair, ma yablughul a'da'u min jahilin. Tidak ada musuh yang melebihi daripada bodoh. Dia mau kerja, tidak tahu ilmunya. Ya, tumpes. Dia mau sholat, tidak tahu ilmu. Bodoh itu. Mau ke Surabaya tidak tahu jalan, ya itu masya Allah banyak kenalan polisi insya Allah. Sedekah terus banyak, terpaksa tadi. Karena apa? Kebodohan. Tidak ada musuh yang paling berat kecuali bodoh. Ma yablughul jahilu min nafsih, dan tidak ada kebodohan yang paling berat kecuali kebodohan diri sendiri. Kalau orang yang bodoh ente lihat salah bodoh. Tapi kalau kita yang bodoh, mau gimana kita? Ya, makanya kita atur dan supaya kita jangan sampai orang yang bodoh. Mungkin kita sebagai bapak sudah banyak kebodohan, anak kita jangan sampai bodoh kedua kalinya, gagal kedua kalinya. Di dalam syair yang lain dikatakan wa fil jahli qablal mauti mautun li ahli. Orang bodoh itu sebelum meninggal mautun li ahli, hakikatnya dia sudah meninggalkan keluarganya. Orang bodoh sebelum meninggal masih hidup saja seakan-akan dia sudah meninggalkan keluarganya. Fasaduhum qablal kuburi kuburu. Jasadnya mereka sebelum dikuburkan sudah seakan-akan dikubur. Dan ada manfaatnya. Lasin wala sot. Tidak ngerti ilmu sama sekali. Seurip megelno hati, wis mati, nyesek-nyeseki. Tidak bisa. Sehidup
abahnya meninggal, ayo le tahlil. Gak iso tahlil. MP3 disetel. Hah? Ayo le, itu gak bisa. Tapi kalau antum bisa semuanya, ada ilmunya, bagaimana? Antum bisa manfaat. Sehingga orang punya ilmu itu kalau tidak manfaat untuk orang lain, bisa manfaat untuk diri sendiri. Artinya apa? Lek tidak diundang wong, ya Anda manfaat untuk orang sendiri. Tidak ada pengajian di luar, Anda pengajian untuk rumah tangga dan pengajian untuk diri sendiri. Manfaatnya orang punya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Nah, kata beliau, akhir zaman, sudah kebanyakan merata. Bagaimana kebodohan di mana-mana. Mereka sudah, kalau berbicara madhab kadang-kadang sudah usah madhaban sudah. Kita punya jalan sendiri, pakai akalnya sendiri. Sehingga ada kesalahan dalam agama, tidak tanya ustadz lagi, ulama tidak payu akhir zaman. Karena pakai akalnya sendiri. Ada kan menurut anak ini tidak pantas, ustadznya ini terlalu tidak beres. Sekarang ustadznya dikomentari kadang-kadang. Dan itu yang terjadi. La ya'lam wa la yadri bil haq wad din. Padahal dia tidak tahu, tidak paham bagaimana Allah, tidak kenal Allah, tidak kenal agama, tidak kenal ilmunya Nabi Muhammad, tidak kenal akhirat sama sekali. Dan dia mungkin tidak tahu bagaimana cara kembali kepada Allah agar supaya selamat. Tapi sok tahu dia bakal selamat nanti di hadapan Allah. Merasa dia jabatan sama perempuan, aneh ini sudah sosial terbaik. Salaman lanang wedok. Ini akhlak, kayak senyum. Ini akhlaknya siapa? Gitu loh. Dia merasa ini agama, padahal bukan agama. Kan banyak ini ya. Kan sosial harus akhlak yang baik. Ketemu orang itu salaman. Kadang laki perempuan assalamualaikum. Ini fitnah semuanya ini. Ini maksiat berkedok agama kadang-kadang. Karena apa? Kurangnya ilmu. Kurang tahu. Akhirnya apa? Akal-akalan. Pakai akal-akalan. Kan setahun sepisan, Beb. Riyoyo. Riyoyo. Sama. Lek setahun sepisan salah, ya salah. Apa mana sak bendino. Merasa akhlak. Suaminya punya tamu kadang-kadang. Suaminya tamu, istrinya nemoni. Lah hidayah ini model kok ini. Ya harim caprawon ini. Ada apa urusannya perempuan ikut urusannya suami? Kalau suami punya tamu laki-laki, istri diam, selesai. Tidak usah urusan anak bekir, tidak perlu. Tidak usah gerapiak, tidak perlu. Urusannya perempuan, orangnya laki. Lek orang tidak paham merasa ini nih gerapiak, ini orang supel. Biar suka tamunya, nek tamunya teman-teman. Sallallahu alaihi Muhammad. Hati-hati. Sehingga kebanyakan akhir zaman seperti ini. Karena apa? Kurangnya ilmu. Kebodohan dianggap kebenaran oleh mereka semuanya. Fasarat tilka baliyah azimah. Ini balak yang sudah menimpa yang besar pada kita semuanya. Kerusakan yang besar di antara kita semuanya. Bahkan kerusakan ini bisa merusak orang yang bodoh, orang yang alim, orang yang umum ataupun yang khusus. Contoh ya, ketika kita nerangkan sekarang berjabat tangan laki perempuan, kita nerangkan, kita ini ustadznya disalahkan kadang-kadang. Tapi dia nggak berakhlak, nggak ngerti kan? Kadang-kadang ustadznya, kiainya disalahkan, habibnya disalahkan. Akhirnya fitnahnya kemana-mana ini. Tidak, yang bodoh terkena fitnah dirinya sendiri, yang ustadz difitnah sama orang-orang yang bodoh. Semuanya. Umum, khusus, bodoh, alim, kena fitnahnya sama orang-orang bodoh. Ini terjadi. Dan di kita mungkin insya Allah sudah pelaku semuanya. Ada yang bagian korban yang banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, maka itu ayo kita bangun dari dunia kita semuanya. Terus terlalu lelap, terus terlalu banyak mimpi gitu. Ayo kita bangun agar supaya paham bagaimana pentingnya ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin kita bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan lebih baik, kita lebih hasrat untuk mencari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap anak-anak kita semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang ngerti ilmunya Nabi Muhammad, dan kita berharap anak-anak kita kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, dan kita berharap karena kita hidup di dunia, urusan dunia kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma